Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Purbaningrum dari kelas 4A jurusan PGSD Universitas Terbuka. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Saya akan menjelaskan tentang modul 1, yaitu hakikat keterampilan berbahasa. Pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan cekatan menggunakan bahasa yang meliputi membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Keterampilan berbahasa ada 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Menyimak dan berbicara merupakan aspek reseptif, sementara berbicara dan menulis merupakan aspek produktif. Dalam aktivitas berbicara, si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa lisan, sementara menyimak, si penerima berupaya memberikan makna terhadap bahasa lisan yang disampaikan si penyampainya. Dalam kegiatan menulis, si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan bahasa tulis. Di pihak lain, dalam membaca, si penerima pesan berupaya memberikan makna terhadap bahasa tulis yang disampaikan penulisnya. Dalam mengirim pesan, antara lain si pengirim harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses encoding. Apa itu encoding? Encoding adalah proses penyampaian pesan dalam bentuk lambang. Sebaliknya, dalam menerima pesan, si penerima harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses decoding. Proses decoding adalah proses menafsirkan suatu pesan dalam bahasa, proses pengubahan suatu kode menjadi makna. Keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat, dan banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya bergantung pada tingkat keterampilan berbahasa yang dimilikinya, misalnya manajer, jaksa, guru, penyiar, dan lain-lain. Keterampilan menyimak. Keterampilan menyimak dapat dilakukan melalui menyimak. 1. Menyimak komprehensif, yaitu mendengarkan untuk memahami suatu pesan, dan ini merupakan tipe mendengarkan yang paling umum di sekolah. 2. Menyimak kritis. Kegiatan menyimak yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk memberikan penilaian secara objektif, menentukan keaslian, kebenaran, dan kekurangan. 3. Menyimak apresiatif. Kegiatan menyimak yang bertujuan untuk mengenal, menilai, menghargai suatu karya seni. Dalam hal ini, misalnya mendengarkan dan mengapresiasi cerita anak. Faktor yang mempengaruhi menyimak menurut H.G. Tarigan sebagai berikut. 1. Faktor fisik. Faktor fisik seseorang penyimak merupakan faktor penting yang menentukan kualitas dalam menyimak. 2. Faktor psikologis. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan menyimak dari segi psikologis adalah prasangka dan kurangnya simpati terhadap pembicara, keegoisan, dan kebosanan. 3. Faktor pengalaman. Sikap kita merupakan hasil perkembangan pengalaman kita sendiri. Kosakata simak juga turut mempengaruhi kualitas menyimak. 4. Faktor sikap. Setiap orang akan cenderung menyimak secara seksama pada topik atau pokok pembicaraan yang dapat dia setujui dibandingkan dengan yang tidak disetujui. 5. Faktor motivasi. Faktor motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Jika motivasi kuat untuk mengerjakan sesuatu, maka diharapkan orang itu akan berhasil sampai tujuan. 6. Faktor jenis kelamin. Faktor daya menyimak pria pada umumnya bersifat objektif, aktif, keras hati, analitik. Sedangkan gaya menyimak wanita cenderung lebih subjektif, pasif, ramah, dan simpatik. Modul 3. Keterampilan berbicara. Para pakar mendefinisikan kemampuan berbicara secara berbeda-beda, yaitu mengucapkan bunyi, artikulasi, atau kata-kata untuk mengekspresikan, mengatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan.
Jenis-jenis berbicara. Berbicara berdasarkan tujuan itu ada berbicara untuk memberitahukan, berbicara untuk membujuk, mengajak dan meyakinkan. Kemudian ada berbicara untuk menghibur. Berbicara berdasarkan situasi. Ada berbicara secara formal dan berbicara secara informal. Berbicara berdasarkan cara penyampaiannya, ada berbicara mendadak dan berbicara berdasarkan catatan. Kemampuan dasar dalam berbicara sudah dipunyai dalam setiap orang. Hal ini dapat ditelusuri dalam kebiasaan berinteraksi antar individu dan anggota masyarakat. Ketika suasana santai, kemampuan dasar dalam berbicara yang biasa dilakukan orang adalah berdialog. Ketika berbicara di hadapan umum tentang kegiatan perlombaan atau pemberitahuan adalah menyampaikan pengumuman. Kemampuan dasar dalam kegiatan berbicara adalah bercerita. Terima kasih. Semoga bermanfaat.